Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Melia Devianti, NPM 230410101024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan dinamika sejarah Pancasila. Sebelum saya mempresentasikan tentang tantangan dan dinamika sejarah Pancasila, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, Pancasila yaitu merupakan dasar negara dan juga falsafah negara, yakni sebagai pandangan hidup bangsa yang terdapat dalam setiap tutur kata, tingkah laku, dan sikap bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara tentunya ada yang merumuskannya. Dalam membangun bangsa, Pancasila adalah sumber energi untuk kekuatan sekaligus sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pengertian Pancasila itu merupakan dasar ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau dasar. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip. Arti dari tantangan Pancasila yaitu munculnya pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila atau suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus kita sikapi. Yang ketiga yaitu tantangan Pancasila. Ada beberapa tantangan Pancasila dari berbagai aspek ideologi dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Nah, ateisme sendiri yaitu kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan ataupun dewa. Nah, individualisme yaitu menentang pandangan bahwa kepentingan kelompok lebih utama dibandingkan kepentingan individu. Nah, yang kapitalisme itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Pancasila juga menghadapi tantangan dalam perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesarnya pada masa sekarang ini adalah narkoba dan terorisme. Karena banyak anak muda zaman sekarang ataupun remaja dewasa, orang dewasa itu yang menggunakan narkoba atau kecanduan dengan narkoba. Mereka juga sering melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Nah, solusi dari tantangannya yaitu memperkuat ideologi bangsa. Itu yang pertama. Yang dimaksud dengan memperkuat yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini dan kita tuh harus menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, tetap mempelajari sejarah bangsa. Itu maksudnya kita harus mempelajari sejarah yang ada di negara kita dan kita juga menghargai dan mengembangkan budaya sebagai warisan kita. Yang ketiga itu mengoreksi informasi hoax atau berita bohong. Itu kita tuh harus menghindari penyebaran berita hoax atau berita yang belum tentu ada kebenarannya. Terus kita harus memberikan fakta yang benar dan itu udah ada buktinya gitu. Terus kita yang keempat itu kita menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial. Itu kita harus bangga terhadap banyaknya keragaman yang ada di Indonesia dan kita mampu mendorong keragaman itu untuk menjadi satu kesatuan yang sama. Yang kelima itu ada mempelajari budaya dan tradisi Indonesia. Itu kita harus menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tidak luntur dan tidak hilang. Nah, yang keempat ada arti dari dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya kondisi pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dinamika Pancasila dalam sejarah Pancasila mencerminkan perkembangan dan perubahan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam sejarah di Indonesia. Di bawah ini merupakan dinamika dalam sejarah Pancasila. Yang pertama, sumber-sumber Pancasila. Itu awalnya Pancasila tidak memiliki teks yang jelas sebagai dasar ideologi negara. Sumber utamanya itu ada pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua ada debat tentang sila-sila, yaitu selama proses penyempurnaan Pancasila terdapat perdebatan tentang bagaimana merumuskan sila-sila tersebut. Nah, yang ketiga itu ada periode Orde Lama. Itu selama masa pemerintahan Soekarno, Pancasila diinterpretasikan dengan berbagai cara dan digunakan untuk mendukung ideologi nasionalis dan sosialis. Nah, yang keempat itu ada periode Orde Lama, Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Pancasila dijadikan sebagai ideologi resmi dan digunakan untuk menekan kritik politik serta membenarkan pembatasan hak-hak sipil. Terus yang terakhir itu ada reformasi dan masa kini. Itu setelah runtuhnya rezim Orde Baru, Pancasila tetap sebagai dasar ideologi negara, namun munculnya upaya untuk mengembalikan makna asli dan nilai-nilai demokratis dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.